Jadi Ibu V ini bilang kalau dia nyimpen dendam yang teramat besar di masa lalu sama P. Sampai nggak mau ngeliat mukanya dan nggak mau nyebut namanya. Tapi dia tetap bersahabat sama suaminya si P. Karena katanya di masa lalu ini kejadian sama mantan suaminya si P ya. Hola netizen yang tercinta, kabar perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven semakin memanas. Apalagi setelah Baim secara terbuka mengungkap adanya dugaan perselingkuhan sang istri dengan pria yang disebutnya teman dekat. Beberapa inisial nama sempat menyeruak seperti Dimas Seto dan yang terbaru muncul inisial N sebagai sosok terduga selingkuhan Paula. Baim sendiri sudah membantah bahwa pria yang dikaitkan dengan istrinya adalah Dimas Seto. Namun baru-baru ini sahabat dekat Baim Vista Putri mengungkapkan adanya sosok inisial N yang diduga terlibat perselingkuhan dengan Paula. Vista menyebut Baim Wong sebenarnya sudah tahu adanya perselingkuhan istrinya sejak setahun terakhir, namun berusaha diredamnya karena alasan anak. Vista juga menyebut bahwa pria yang menjadi selingkuhan Paula itu bukan Dimas Seto. Namun Vista menyatakan bahwa pria itu adalah karyawan dari Baim dan Paula sendiri. Di tengah ramainya tudingan tersebut, sikap diam Paula justru menjadi sorotan. Banyak netizen yang budiman memuji sikap Paula dalam mengatasi berbagai tudingan yang mengarah kepadanya. Hal tersebut tampak di kolom komentar unggahan terakhir Paula di media sosialnya. Di postingan tersebut, Paula membagikan beberapa fotonya dengan busana serba hitam. Dia tampak duduk santai di sebuah kafe dan menikmati secangkir kopi. Postingan ini sontak ramai dikomentari netizen yang berbakti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Baim Wong dituduh membatasi akses Paula bertemu anak-anaknya. Buntut viralnya kasus perceraian Baim Wong ini, sekarang Baim Wong ini tuh dituduh membatasi akses Paula Verhoeven bertemu dengan anak-anaknya, guys. Isu ini bermula pada saat anak Paula Baim gitu ya guys, atau Baim Paula ini yang bernama Kenzo ini ulang tahun gitu. Terus Paula ini kan datang sengaja ingin mengsupresi anaknya ini gitu kan. Nah pas datang itu nggak ada anaknya gitu guys, tapi di dalam rumah itu tuh sudah terjadi kayak pesta kecil-kecilan gitu loh buat ngerayain si ultahnya Kenzo gitu. Tapi pada saat perayaan ulang tahunnya Kenzo ini, Paula ini tuh diduga nggak diundang nih sama pihaknya Baim gitu guys. Nah makanya ini muncullah isu-isu kalau Baim ini membatasi akses anaknya ini bertemu dengan ibunya gitu kan. Untuk sekarang kedua anak Paula Baim atau Baim Paula ini itu masih tinggal bersama Baim Wong gitu ya guys, di kediamannya Baim gitu. Sedangkan Paula ini tinggal di rumah yang terpisah nih gitu kan. Nikita Mirzani ini juga membongkar siapa sih sosok yang diduga menjadi selingkuhannya Paula Verhoeven gitu kan guys. Sosok laki-laki ini tuh diduga berinisial N gitu guys, sahabat dari Baim Wong itu tersendiri. Nah, N ini itu tuh kemarin-kemarin atau beberapa bulan yang lalu itu sempat tinggal bersama Baim Wong di rumahnya Baim Wong gitu guys, dengan alasan karena rumahnya itu sedang direnovasi. Nah mungkin karena tinggal bareng sama Baim Wong sama Paula nih, terjadilah mungkin hal-hal yang dimaksudkan oleh Baim Wong tersebut. Nikita Mirzani ini juga enggan membeberkan terlalu jauh tentang hubungan Paula dan N ini gitu ya guys, karena kan bukan ranahnya gitu katanya. Ya kita lihat nanti ke depannya siapa yang benar siapa yang salah gitu ya guys, karena kan ini kasusnya kan lagi diselidiki mungkin ya sama pihak-pihak terkait gitu kan. Buat emak-emak lagi turun tangan nih ngebelain artis yang lagi menggugat cerai istrinya. Istrinya inisialnya P. Ntar, kayak mana sih ini klarifikasi yang terbarunya ini? Gue agak kurang paham, tapi gue mencoba paham ya. Coba kalian komen kalau misalkan apa yang gue pahamin ini ternyata salah. Ibu yang klarifikasi ini gue panggil Ibu V ya. Jadi Ibu V ini bilang kalau dia nyimpen dendam yang teramat besar di masa lalu sama P. Sampai nggak mau ngeliat mukanya dan nggak mau nyebut namanya. Tapi dia tetap bersahabat sama suaminya si P. Karena katanya di masa lalu ini kejadian sama mantan suaminya si P ya. Waktu dia masih tunangan sama mantan suaminya, katanya P dan R tinggal serumah sama mantan suaminya waktu mereka masih tunangan. Tapi katanya wallahualam nggak tahu gimana-gimananya. Sampai katanya V ini pernah ngelabrak P, nanya, kamu ada hubungan apa sama tunangan saya? Terus katanya P jawab, tanya aja sendiri gitu. V sama mantan suaminya nikah nih, masih ke bawah-bawah katanya P.
Tapi dia bilangnya gini, perempuan itu masih ke bawah-bawah terus sampai saya punya anak 1. Tapi ke bawah-bawahnya ini nggak dijelasin apa ini ke bawah-bawahnya. Ibu V ini juga menyebarkan isi percakapan P dan suaminya. Di percakapan itu P intinya minta maaf lah ke suaminya. Walaupun kita nggak tahu apa duduk perkaranya, terus minta maafnya karena apa. Bu V ini juga bilang, kalau bukan karena nikah sama suaminya, yaitu inisial B, lo nggak bakal pada kenal kan sama si P. Siapa dia gitu. Ibu siapa? Jujur gue kagak tahu ibu itu siapa. Nanti coba gue cari tahu. Terus waktu wartawan nanya, jadi mantan suami ibu mengakui hubungan dia dan P. Dia bilang, ya enggak ngakuin sih, tapi ya kita kan nggak tahu gimana-gimananya. Allahu alam. Pokoknya intinya kayak gitu deh, muter-muter di situ gitu. Itulah, bersyukur kalian kalau punya suami yang kagak suka curhat sama emak-emak. Karena bagaimana ya, emak-emak emang kadang suka lemes, pasti disebarin. Bu V ini juga kata gue jangan memperkeruh, maksudnya kagak usah nyebar-nyebarin isi percakapan pasutri. Kata gue mah suaminya aja atau istrinya aja yang kalau emang pengen nyebarin, ya enggak. Misalkan pun istrinya emang selengki, ya kita kagak boleh dah belain yang selengki. Ini kan masalahnya squad emak-emak yang diturunkan ini berusaha meyakinkan netizen nih, siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma sebelum ada bukti mah kita mah kagak bisa menerka-nerka kayak lagunya Nagita Slavina, nggak bisa menerka-nerka, ya nggak? Cukup deh, semoga kasusnya cepetan selesai dan kagak ada perdebatan panjang, mengingat pasangan itu udah punya anak. Baim Wong pernah bilang di depan istrinya, aku ini pernah suka sama Gigi, tapi keduluan sama Rapi. Seandainya Paula kayak Nagita, cantik, pintar, sabar, putih, tapi dengan nada bercanda. Tapi walaupun sambil bercanda, sakit banget kalau dibandingin kayak gitu misalnya. Belajar dari pasangan Baim dan Paula, pentingnya memilih pasangan yang setara dan saling menerima. Untuk para laki-laki, pilihlah wanita yang sesuai ekspektasi kalian, sebab dibanding-bandingkan dengan wanita lain, itu sakitnya luar biasa. Terima kasih.